Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDN Project yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita di channel kita. Kita akan angkat sebuah berita yang kami ambil, yang kami kutip di portal islam.id dengan judul "Sekarang terbuktikan yang dikatakan Pak Anies soal IKN". Pertanyaan mahasiswa kepada Pak Anies soal IKN saat Pilpres 2024. Ada banyak yang dikorbankan akibat IKN. Gimana solusinya, Pak? Pak Anies menjawab, jadi gini, ini soal sumber daya yang kita miliki. Kita punya sumber daya yang terbatas, yaitu namanya anggaran. Lalu kita punya kebutuhan yang banyak. Pertanyaan kita, dengan sumber daya terbatas, kebutuhan yang banyak, yang mana yang mau dibiayai oleh anggaran negara yang terbatas? Kita punya keinginan ABCD, tapi keinginan itu belum tentu kebutuhan. Menurut kami yang harus dibiayai sekarang adalah yang menjadi kebutuhan. Pertanyaannya kemudian, apakah membangun kota baru IKN itu kebutuhan? Itu keinginan tapi bukan kebutuhan. Tidak ada kebutuhan membangun kota baru atau IKN. Di sisi lain, bukan hanya masyarakat di luar Kalimantan. Di Kalimantan sendiri, lokasi IKN, ada kebutuhan membangun jalur transportasi antar kota se-Kalimantan. Ada kebutuhan memperbaiki sekolah-sekolah rusak se-Kalimantan. Ada kebutuhan membangun puskesmas di setiap desa dan kecamatan se-Kalimantan. Jadi dari Kalimantan sendiri, tempat proyek IKN berada, itu masih banyak kebutuhan mendasar belum tercukupi. Apalagi bila kita masukkan yang di luar Kalimantan. Di Nusa Tenggara masih banyak PR yang harus kita lakukan. Karena itulah kenapa saya melihat alokasi anggaran kita itu sebaiknya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang urgent, kebutuhan-kebutuhan yang mendasar, supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Tapi kalau kita hanya membangun satu titik, satu kota di IKN, yang merasakan manfaat adalah aparatur negara. Yang nanti menikmati gedung-gedung di IKN itu siapa? Aparatur negara, bukan rakyat. Karena itulah kami melihat dana anggaran negara ini jauh lebih baik bila dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak. Kita tonton videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin saya izin memperkenalkan diri Bapak. Kalau mungkin pasangan Bapak itu namanya Muhaimin Iskandar, nah yang bertanya ke Bapak hari ini namanya Al Muhaimin, dan juga apa akrabnya juga Caimin di kampus juga, Pak. Saya berasal dari kampus Politeknik Medika Farma Husada Mataram dan sekarang menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Jadi saya ingin mempertanyakan, Pak, mungkin langsung kepada poinnya langsung. Kemarin mungkin pada saat debat kandidat capres kemarin yang pertama menyinggung terkait dengan permasalahan IKN. Nah, mungkin Bapak telah menghadirkan tuh beberapa gagasan terkait dengan solusi terhadap IKN ini sendiri. Kemudian yang selanjutnya mungkin saya langsung kepada poinnya. Kalau dilihat-lihat barang ini kayaknya agak sensi untuk Pak Anies itu sendiri terhadap penilaian Bapak terhadap IKN. Dan kemudian terus kalau Bapak kurang pas rasanya dengan IKN ini sendiri, kira-kira solusi apa yang ingin Bapak hadirkan terhadap pemerataan dan pembangunan di luar Jawa, khususnya di Nusa Tenggara Barat? Karena banyak kita lihat bahwa akibat dari program IKN ini sendiri, kalau kita tinjau, ada banyak hal yang akan dikorbankan. Seperti itu mungkin kira-kira penyampaian Bapak kemarin. Demikian. Ya. Jadi gini, Bung Haimin, ini soal sumber daya yang kita miliki. Kita punya sumber daya yang terbatas, yaitu namanya anggaran. Lalu kita punya kebutuhan yang banyak. Pertanyaan kita, dengan sumber daya terbatas, kebutuhan yang banyak, yang mana yang mau dibiayai? Oh, kita punya keinginan A, B, C, D, tapi keinginan itu belum tentu kebutuhan. Betul tidak? Nah, menurut kami yang harus dibiayai sekarang adalah yang menjadi kebutuhan. Pertanyaan kemudian, apakah membangun kota baru itu kebutuhan? Belum, itu keinginan iya, tapi kebutuhan tidak ada kebutuhan itu.
di sisi lain bukan hanya masyarakat di luar Kalimantan, di Kalimantan sendiri ada kebutuhan membangun jalur transportasi antar kota se-Kalimantan. Ada kebutuhan memperbaiki sekolah-sekolah rusak se-Kalimantan. Ada kebutuhan membangun puskesmas di setiap desa dan kecamatan se-Kalimantan. Jadi dari Kalimantan sendiri itu banyak kebutuhan mendasar belum tercukupi. Apalagi bila kita masukkan yang di luar Kalimantan, di Nusa Tenggara masih banyak PR yang harus kita lakukan. Karena itulah kenapa saya melihat alokasi anggaran kita itu sebaiknya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang urgen, kebutuhan-kebutuhan mendasar, supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Tapi kalau kita membangunnya hanya satu titik, satu kota, yang merasakan manfaat adalah aparatur negara. Yang nanti menikmati gedung-gedung itu siapa? Aparatur negara, bukan rakyat. Karena itulah kami melihat dana ini jauh lebih banyak, lebih baik bila dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak. Dan saya terima kasih Bung Haimin sepaham soal itu. Terima kasih. Ya, jadi sahabat IDN Project yang dirahmati Allah SWT, Pak Anies telah menjelaskan analogi yang paling sederhana yang bisa dinalar walaupun oleh orang awam. Jadi bedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Semoga penjelasan Pak Anies ini bisa memberikan pencerahan, bisa membangkitkan kesadaran kita di dalam membangun bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.